Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Reza di sini, dan di video kali ini kita akan kembali bahas SSD lagi. Kali ini kita kedatangan sebuah SSD NVMe Gen 4x4 dari Apecer, yaitu Apecer AS2280Q4. Sebagai pemain lama di dunia storage, Apecer memberikan kita pilihan yang sangat menarik untuk SSD NVMe Gen 4x4 ini, di mana terdapat varian dengan kapasitas yang rendah yaitu 500 GB. Biasanya di brand lain, untuk SSD NVMe Gen 4x4 seperti ini, itu kapasitasnya langsung lompat ke 1 TB atau lebih. Seperti apa pembahasan dari kami? Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Apecer AS2280Q4 adalah SSD M.2 NVMe pertama dari Apecer yang sudah mendukung interface PCIe Gen 4x4. SSD ini dirilis Apecer pada akhir tahun 2019 yang lalu. Penamaan SSD dari Apecer sebenarnya simple, namun kadang terlihat membingungkan. Untuk SSD NVMe, Apecer merilis varian AS2280P2 untuk interface PCIe Gen 3x2. Lalu ada varian AS2280P4 untuk interface PCIe Gen 3x4. Kemudian ada varian AS2280Q4 yang sudah support PCIe Gen 4x4. Untuk memudahkan penamaan, sebaiknya kita menghafalnya dari 2 huruf terakhir saja ya. So, SSD yang sedang kita bahas ini adalah varian SSD Apecer Q4. Varian Q4 ini hadir dengan kapasitas 500 GB, 1 TB, dan 2 TB. Namun, hanya varian 500 GB dan 1 TB-nya saja yang masuk ke Indonesia. Untuk varian 500 GB ini dibanderol dengan harga di sekitar 1,8 juta rupiah. Untuk SKU yang 500 GB tentu akan memiliki spesifikasi yang lebih rendah. Kecepatan baca sequentialnya mencapai up to 5000 MB per second dan kecepatan tulis sequentialnya mencapai up to 2500 MB per second. Apecer mengestimasikan bahwa SSD ini mampu bertahan sampai angka 800 TBW dan dapat melalui 1.500.000 jam operasional. Spesifikasi teknis lain dari SSD ini dapat kita lihat di website resminya Apecer dan dari file PDF yang dapat kita unduh. Secara packaging, Apecer memberikan paket pembelian yang cukup mewah jika saya bandingkan dengan SSD-SSD lain yang pernah kita bahas. Terdapat kotak khusus yang cukup tebal yang di dalamnya terdapat unit SSD dan heatsinknya. Untuk cara pemasangan heatsinknya ini dapat kita unduh di website resminya Apecer. Secara fisik, SSD Apecer Q4 ini menggunakan PCB yang berwarna biru. Di bagian sisi satunya, kita akan menemukan DRAM cache dari SK Hynix, controller, dan 2 buah memori flash. Terdapat stiker nomor seri produk yang menempel di atas kedua memori flashnya. SSD ini menggunakan controller dari Phison, yaitu Phison E16. Ini adalah controller pertama dan satu-satunya di dunia yang support SSD NVMe PCIe Gen 4x4 pada awal rilis. Untuk menjalankan performa penuh dari SSD Apecer Q4 ini, kita memerlukan prosesor dan motherboard yang sudah mendukung PCI Express generasi keempat. So, pada sistem pengujian kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5950X dan Mobo Asus X570 Crosshair 8 Dark Hero. Berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Pada sesi pengujian, kami hanya menggunakan heatsink bawaan Mobo Asusnya saja. Pada video ini, kami tidak mengujinya dengan heatsink bawaan SSD-nya. Pengujian pertama adalah pengujian sintetik dengan menggunakan software Crystal Disk Mark 8. Pengujian ini berjalan pada settingan 1 GB dan 32 GB. Keduanya berjalan pada 2 kondisi, yaitu pada saat SSD berkapasitas 0% dan pada saat SSD berkapasitas 77%. Pada kondisi SSD berkapasitas 0%, di settingan 1 GB, kecepatan sequential read-nya bisa mencapai 4.900-an MB per second, dan kecepatan sequential write-nya mencapai 2.526 MB per second. Sedangkan di settingan 32 GB, kecepatan read dan write sequentialnya sedikit menurun. Lalu pada kondisi SSD berkapasitas 77%, kecepatan sequential read-nya turun ke 4.400-an MB per second, sedangkan sequential write-nya tetap stabil di 2.500-an MB per second. Lalu ini adalah hasil benchmark-nya jika menggunakan settingan 32 GB.
Pengujian kedua kita akan uji dalam real-world testing dengan cara melakukan copy file sebesar 39,9 GB yang juga merupakan file game dari PUBG Steam. Terdapat juga dua kondisi, yaitu ketika SSD berkapasitas 5% dan 77%. Pada kapasitas rendah, copy files dapat berlangsung selama 41 detik dengan kecepatan rata-rata di 1 GB per second sampai 1,1 GB per second. Sedangkan pada kapasitas 77%, copy files dapat selesai dalam waktu yang tidak jauh berbeda, yaitu 44 detik, atau hanya beda 3 detik saja. Jika dibandingkan dengan pengujian SSD merek lain kami di video yang lalu, tentu pencapaian ini sangatlah luar biasa. Kecepatan copy filesnya berada cukup stabil di 900 MB per second, dan sesekali dapat menyentuh ke 1 GB per second. Di pengujian ketiga, kita akan tes suhu maksimal SSD-nya ketika sedang beroperasi. Pengujian juga dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah main game PUBG Steam selama 1 jam, dan yang kedua adalah melakukan copy file selama 15 menit non-stop. Pada saat main game, suhu maksimal SSD ini hanya tembus di 46 derajat Celcius saja. Sedangkan jika kita lakukan copy file selama 15 menit berturut-turut, suhu maksimalnya bisa tembus sampai dengan 58 derajat Celcius. Kedua suhu yang dicapai tersebut tergolong normal dan masih dalam kategori yang wajar. Kesimpulannya, SSD Apecer seri Q4 ini memiliki spesifikasi yang transparan dan informatif, memiliki paket pembelian yang komplit termasuk heatsink dan thermal pad-nya. Lalu SSD ini juga memiliki varian kapasitas yang beragam termasuk untuk versi 500 GB-nya ini. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.